dah, Bo. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bertemu lagi di channel saya. Kali ini saya akan berbagi pengalaman serta memberikan informasi mengenai pengalaman saya ketika ingin membuat pakan cupang saya berupa kutu air. Ataupun saya itu ingin membuat atau mengkultur kutu air. Teman-teman semuanya, kita tahu bahwasanya setiap makhluk hidup itu pasti tentunya membutuhkan makanan. Begitu pula cupang kita. Nah, fungsi makanan tersebut tentunya yaitu sebagai sumber energi, sebagai pengatur proses metabolisme di dalam tubuh cupang kita. Nah, semua tahu bahwasanya metabolisme adalah proses pengolahan zat makanan yang diserap oleh tubuh untuk diubah menjadi energi. Nah, energi tersebut selanjutnya terbentuk digunakan untuk menunjang fungsi tubuh untuk bernapas, bertumbuh, hingga pergerakannya. Nah, dan juga pakan tadi sebagai sumber bahan membangun sel-sel tubuh yang rusak jikalau cupang kita sakit, dan juga bisa menggantikan sel-sel yang rusak tadi menjadi sel yang baru, dan juga sebagai pelindung tubuhnya terhadap serangan berbagai penyakit. Nah, jikalau kita ingin memelihara hewan, terutama cupang, faktor yang terpenting yang harus kita pikirkan atau perhatikan adalah makanan ataupun pakan. Nah, pakan ini merupakan hal yang sangat penting dalam usaha peternakan atau pertanian lah. Baik itu breeder maupun beta lover seperti saya ini. Bahkan dapat dikatakan bahwa keberhasilan suatu usaha tergantung pada manajemen pakannya. Nah, beberapa tahun yang lalu saya mengalami hal seperti ini, kekurangan makanan untuk cupang saya karena sulitnya mencari pakan, sehingga memutar otak saya karena penjual makanan cupang di sini atau tempat saya ini sangat kurang, tidak seperti mungkin di daerah yang lain. Nah, jikalau kekurangan makanan, tentunya cupang-cupang kita itu akan berangsur-angsur mati atau ukurannya menjadi kerdil karena sulitnya pakan. Di sini saya kembali lagi menjadi penghobi ikan cupang karena percupangan di tahun ini kembali meledak, kembali booming. Dan saya mencari solusi untuk pakan ikan cupang. Di sini saya memberikan contoh dari makanan cupang saya. Di antaranya ada jentik nyamuk. Ya, jentik nyamuk itu tahapan larva lah sebelum menjadi nyamuk. Nah, kalau ada pertanyaan, Bang Bro, kenapa jentik itu berpelekus mendekat atau menggantung pada permukaan air? Jawabannya adalah untuk bernapas. Nah, mungkin nama jentik itu banyak beragam namanya. Seperti mungkin di daerah teman-teman ada yang menamakannya encuk ataupun uget-uget, ya. Atau juga semua pakan yang dimiliki oleh kawan-kawan untuk pertumbuhan serta perkembangan biakannya yang teman-teman miliki seperti cacing darah atau bloodworm atau cacing sutra atau tubifex atau kutu air, ya, dan juga udang. Dan juga kalau kawan-kawan membutuhkan pelet yang untuk ikan terutama. Nah,
Makin ke sini saya belajar dan mendapat informasi bahwasanya makanan yang terbaik adalah pakan hidup. Nah, bagian dari pakan hidup itu adalah kutu air. Dan jadi saya berupaya untuk menernakkannya. Saya lihat dari sumber referensi, dari itu Mbah Google ataupun YouTube. Nah, mohon maaf teman-teman, saya tidak memiliki video awal dari saya membuat media kutu air itu berupa air hijau. Tapi saya akan menjelaskan bahan-bahan apa saja yang digunakan untuk membuatnya. Nah teman-teman, ketika saya ingin membuat atau mengkultur kutu air, jadi bahan-bahan yang dipergunakan, yang pertama ada situ ada E4, ya warna pink, botolnya warna pink, ya. Jadi juga ada yang model untuk pertanian, tapi ini untuk perikanan ya. Seharga saya beli kemarin harganya 30.000. Kemudian di situ ada pupuk urea, pupuk NPK dan juga itu dedak ayam. Nah, kita lihat. Nah, itu. Apa itu gunanya, Bang? Yaitu sebagai untuk nutrisi air hijau. Nanti saya tunjukkan juga gimana bentuk dari ya air hijau yang saya gunakan, karena kita ingin membuat namanya kutu air itu medianya dulu ya, untuk memperbanyak. Maksud saya kemarin untuk memperbanyak yang namanya air hijau. Nah, ini contoh air hijau ya, ini air hijaunya, sambil sedikit, sambil beberapa ember lah, beberapa ember. Kemudian tunggu sebentar, pelan ya. Kita lihat lagi ke sini ya. Ini ingat ya, yang digunakan untuk mengkultur kutu air tadi ada M4 warna pink, ada dia pupuk urea, NPK dan juga dedak ayam ya. Oh ya, harganya dedak ayam tadi 5.000, NPK itu 5.000 saya beli, dan juga tuh urea itu 5.000. Nah, kita lihat di sini. Di situ saya juga ya membeli burung puyuh. Kemarin itu burung puyuhnya jumlahnya ada 12. Mati semuanya. Karena mungkin cuacanya sedikit ekstrim, sehingga ya sisa berapa itu? Sisa 6 sekarang. Ya kita kembali lagi. Kita jelaskan. Saya bawa botolnya di situ. Ya. Nah, segala bahan itu kemudian saya campur. Kemudian kita lihat di situ. Ya. Kita lihat di situ. Nah, itu tempat saya untuk memasukkan berupa ya air hijau tadi tuh. Nah, kan kembali berubah menjadi coklat airnya. Ya, berubah menjadi coklat tuh, berubah menjadi coklat. Itu hampir 2 minggu, karena tujuan saya itu kan membuat medianya itu untuk kutu air itu ada air hijau untuk makanan serta pertumbuhan kutu air. Tetapi di situ, mohon maaf teman-teman, di situ saya tidak memakai yang namanya starter. Karena saya lihat di YouTube itu tidak menggunakan starter. Jadi ya sulitnya mencari kutu air ya. Untuk starter kutu air itu jauh jaraknya untuk membelinya via online lah kalau saya beli. Kan kalau via online cepat mati. Ya, coba kita perhatikan tuh. Coba kita perhatikan sejenak, itu airnya. Ya. Itu airnya. Tuh. Coklat. Kemudian airnya itu sebenarnya tuh sangat-sangat bau. Di awalnya itu bau, ya. Nah, tuh kotoran. Ya, sebenarnya itu tempatnya tuh di sini. Ya, kandangnya itu di sini saya letakkan. Kemudian saya pindahkan karena dia bau. Ya, karena dia secara langsung kena air itu ya, kotorannya jatuh ke dalam air sehingga bau airnya. Ya, kasihan dengan keluarga saya mencium aroma yang tidak sedap. Sehingga saya berinisiatif untuk memindahkannya. Ya, memindahkan kandang burung puyuh itu ke situ. Ya. Tapi kita lihat, nah itu yang tumbuh malahan jentik nyamuk. Wadaw, banyak sekali tuh, ribuan tuh. Banyak sekali ribuan itu. Nah, itu saya bersihkan sedikit.
Ah, serok lagi. Nah, ya. Tapi alhamdulillah ada fungsinya walaupun tidak jadi kutu air tapi jentik nyamuk. Ingat teman-teman, jentik nyamuk di sini tidak berbahaya. Kalau menurut pandangan saya, kalau nyamuk demam berdarah itu ya tempat tinggalnya atau area tempat tumbuh kembangnya itu di air yang bersih. Mohon maaf kalau saya salah ya, mohon dimaafkan. Kalau ini pendapat saya atau argumen saya atau point of view saya. Nah, di situ juga ya ada karung tadi ya. Ya. Tuh di sebelah sana juga banyak kutu air, ribuan ribuan jentik nyamuknya itu. Tapi alhamdulillah bisa saya pergunakan untuk cupang-cupang saya. Walaupun cupang saya itu sedikit, tapi setidaknya jentik nyamuk ini sangat bermanfaat untuk cupang saya. Ya. Nah, kita lihat di sini juga saya ada sedikit kutu air. Nah, itu kotorannya. Bang, berapa harga puyuh bang di tempat abang? Kemarin saya membeli puyuh itu sedikit murah kawan-kawan. 10.000. 3 ekor 10.000. Jadi saya beli 30.000. Saya kasih 50.000 bonus ya untuk penjualnya, pedagang itu. Ya sisanya. Nah di sini juga ada saya kotoran puyuh tadi saya masukkan ke dalam kantong ini. Nih. Ya katanya sebagai media untuk makanannya, makanan kutu air. Ya. Sebenarnya kita harus membuat air hijau dulu. Rupanya air hijau hampir 2 minggu ini tidak jadi air hijau, malah air hitam jadinya. Ya, tapi tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah kawan-kawan. Yang terpenting ada azas manfaat yang kita bisa ambil dari itu, yaitu jentik nyamuk ini. Nah, nih, gidik banyak sekali tuh. Nah, tuh banyak sekali tuh. Nah, berhubung ikan saya sedikit, berapa Pir? Ya, nanti saya jelaskan. Nah, saya kasih untuk makanan. Nah, di sini saya kembali ke dalam rumah, itu jentik nyamuknya saya berikan kepada ikan saya. Tuh. Cuk. 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 Oke, mudah-mudahan ikan cupang saya tambah gemuk, tambah sehat. Tuh, mulai dimakannya. Tuh. Oke teman-teman, demikianlah review hari ini. Sukses selalu. Salam cupang Indonesia.